Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Jelani, NPM 23351059. Di sini saya akan membuat video tugas mempelajari komponen from. Di sini saya akan membaca ini di sini yaitu komponen inti dan api. React Native menyediakan sejumlah komponen inti bawaan yang siap Anda gunakan di aplikasi Anda. Anda dapat menemukan semuanya di bilah sisi kiri atau menu di atas. Jika Anda menggunakan layar sempit, jika Anda tidak yakin mulai dari mana, lihat kategori berikut. Di sini ada komponen dasar, antar pengguna, tampilan daftar, khusus Android, khusus iOS, dan ada yang lain. Anda tidak terbatas pada komponen dan API yang disertakan dengan React Native. React Native memiliki komunitas yang terdiri dari ribuan pengembang. Jika Anda mencari pustaka yang melakukan sesuatu yang spesifik, silakan lihat panduan ini tentang cara menggunakan pustaka. Di sini yang pertama yaitu ada komponen dasar. Sebagian besar aplikasi akhirnya akan menggunakan satu atau lebih komponen dasar ini. Di sini Anda melihat komponen paling mendasar untuk membangun UI. Di sini kemudian ada teks, komponen untuk menampilkan teks. Selanjutnya ada gambar, komponen untuk menampilkan gambar. Kemudian ada input, yaitu komponen untuk memasukkan teks ke dalam aplikasi melalui keyboard. Selanjutnya ada dapat ditekan, komponen pembungkus yang dapat mendeteksi berbagai tahapan interaksi tekan pada setiap komponen anaknya. Kemudian ada scroll view, menyediakan wadah bergulir yang dapat menampung banyak komponen dan tampilan. Yang lain di sini ada lembaran gaya, menyediakan lapisan abstraksi yang mirip dengan style sheet CSS. Kemudian ada selanjutnya yaitu antarmuka pengguna. Kontrol antarmuka pengguna umum ini akan ditampilkan di platform manapun. Di sini ada dua, yaitu tombol. Fungsinya yaitu komponen tombol dasar untuk mengenali sentuhan yang seharusnya tampil dengan baik dan platform manapun. Kemudian yang kedua yaitu mengalihkan atau menampilkan input boolean. Kemudian selanjutnya ada tampilan daftar. Berbeda dengan komponen tampilan daftar yang lebih umum scroll view, komponen tampilan daftar berikut hanya merender elemen yang saat ini ditampilkan layar. Hal ini menjadikan pilihan yang berkinerja baik untuk menampilkan daftar data yang panjang. Di sini ada flatlist, komponen untuk menampilkan daftar yang dapat digulir dengan performa tinggi. Kemudian ada daftar bagian, sama seperti flatlist, tapi untuk daftar yang dibagi menjadi beberapa bagian. Selanjutnya ada komponen API Android. Banyak komponen berikut menyediakan pembungkus untuk kelas Android yang umum digunakan. Di sini ada black header, mendeteksi penekanan tombol perangkat keras untuk navigasi kembali. Draw layer Android, menampilkan sebuah aplikasi draw layer di Android. Izin Android, menyediakan akses model perizinan yang diperkenalkan di Android App. Kemudian TOS Android, buat peringatan TOS Android. Dan selanjutnya ada komponen dan API iOS. Banyak komponen berikut menyediakan pembungkus untuk kelas UIKit yang umum digunakan. Lembar aksi iOS, API untuk menampilkan action sheet atau share set iOS. Kemudian yang lain, komponen-komponen mungkin berguna untuk aplikasi tertentu. Untuk daftar lengkap komponen dan API, lihat bila sisi di sebelah kiri atau menu di atas. Jika Anda menggunakan layar sempit, maka akan muncul indikator aktivitas, menampilkan indikator pemuatan berbentuk lingkaran. Kemudian ada peringatan, menampilkan dialog peringatan yang dengan judul dan pesan yang ditentukan. Kemudian ada animasi, sebuah pustaka untuk membuat animasi yang lancar, bertenaga, dan mudah dibangun serta dipelihara. Kemudian ada ukuran, menyediakan antarmuka untuk mendapatkan dimensi perangkat. Kemudian ada keyboard avoiding view, menyediakan tampilan secara otomatis bergeser menjauh dari keyboard virtual. Kemudian ada menghubungkan, menyediakan antarmuka untuk
berinteraksi dengan tautan aplikasi masuk dan keluar. Kemudian ada modal, menyediakan cara sederhana untuk menampilkan konten di atas tampilan yang mengelilinginya. Kemudian ada risiko pixel, memberikan akses ke padatan pixel perangkat. Kemudian ada control. Refresh control, komponen ini digunakan di dalam scroll view untuk menambahkan fungsi tarik untuk menyegarkan pull to refresh. Kemudian ada bila status, komponen untuk mengontrol bila status aplikasi. Kemudian di sini ada draw layout Android, komponen tag yang membungkus platform draw layout khusus Android. Draw biasanya digunakan untuk navigasi, dirender dengan render navigation view, dan shader langsung adalah tampilan utama tempat konten Anda berada. Tampilan navigasi awalnya tidak terlihat di layar, tetapi dapat ditarik dari sisi jendela yang ditentukan oleh draw position prop, dan lebarnya dapat diatur oleh draw width prop. Sini ada contohnya, yaitu TypeScript dan JavaScript. Ini contoh codingannya. Kemudian ada drawer background color, menentukan latar belakang laci. Nilai defaultnya adalah white. Jika Anda ingin mengatur opasitas laci, digunakan RGBA. Contohnya yaitu draw layout Android, draw background color RGBA 0,000,5. Kemudian ada drawer load, menentukan mode penguncian laci. Laci dapat dikunci dalam 3 keadaan. Tidak terkunci default, artinya laci akan merespon atau membuka menutup terhadap gerakan sentuhan. Terkunci rapat, artinya laci akan tetap tertutup dan tidak merespon gerakan. Terkunci terbuka, artinya laci akan tetap terbuka dan tidak merespon gerakan. Laci masih dapat dibuka dan ditutup secara program open drawer atau close drawer. Ini ada jenis enum, tidak terkunci, terkunci tertutup, terkunci, dan terbuka. Kemudian ada draw position, menentukan sisi layar 4 laci akan masuk. Secara default nilai adalah left. Kemudian draw width, menentukan lebar laci, lebih tepatnya lebar bagian yang dapat ditarik dari tepi jendela. Kemudian ada keyboard dismiss mode, menentukan apakah papan ketik ditutup sebagai merespon terhadap gerakan menyeret. Pengaturan default, menyeret tidak akan menutup keyboard. Pada keyboard akan ditutup saat proses seret dimulai. Kemudian ada on draw close, fungsi ini dipanggil setiap kali tampilan navigasi ditutup. Kemudian ada on draw open, fungsi ini dipanggil setiap kali tampil navigasi dibuka. Kemudian one drawer slide, fungsi ini dipanggil setiap kali terjadi interaksi dengan tampilan navigasi. One draw state change app, fungsi dipanggil ketika status laci berubah. Laci dapat berada dalam 300. Idle artinya tidak ada interaksi dengan tampilan navigasi yang terjadi pada saat itu. Menyeret artinya saat ini ada interaksi dengan tampilan navigasi. Setting artinya telah terjadi interaksi dengan tampilan navigasi, dan tampilan navigasi ini sedang menyelesaikan animasi penutupan atau pembukaan. Kemudian ada render navigation view, tampilan navigasi yang akan ditampilkan di sisi layar dan dapat ditarik masuk. Status background color, buat laci tersebut memenuhi seluruh layar dan menggambar latar belakang bila status agar dapat terbuka di atas bila status. Ini hanya akan berpengaruh pada API 21 ke atas. Kemudian ada metode close draw, menutup laci. Open draw ini membuka laci. Mungkin
Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.